apa kabar? Ya, berjumpa lagi di video market review dan ulasan saham dari Winner Stocks ya. Hari ini bagaimana kondisi market? Kita tahu kalau kondisi market saat ini tadi volatile banget ya, cukup volatile ya. Kenapa saya bilang cukup volatile? Karena candlestick-nya hari ini membentuk doji ya, doji, dan turun sampai ke level support 6045 dan kemudian kembali rebound ke level, sempat naik sedikit ke level 6113, terus kemudian penutupan dia turun lagi di level 6056 ya. Kalau kita lihat candlenya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini nih. Jadi kondisinya kalau Bapak Ibu lihat, ini candlenya tuh kayak gitu tuh. Persis dia naik turunnya persis di level kita punya garis itu ya, yang sudah kita gambarkan dari jauh-jauh hari, kapan tahu ya, 6113 sampai bosan kita ngomonginnya, sama 6045. Kondisinya nggak berubah sampai hari ini, dan itu menandakan apa? Menandakan bahwa sebenarnya market itu lagi kita kan juga udah bilang ya, ini adalah saat sideways, dan di minggu awal ini baru awal-awal Agustus, dan kalau lihat kondisi hari ini, dia mungkin sengaja untuk nutup gap ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gap dan sudah tertutup ya. Itu kita cukup bernapas lega lah, akhirnya sudah tertutup gapnya, dan selanjutnya kita akan rebound. Nah, di minggu ini akan ada IPO Bukalapak. Mulai perdagangannya saya antara 5 bulan 8 atau 8 bulan 8. Tapi pokoknya di minggu ini. Harusnya minggu ini ya. Saya lupa ingat tanggal persisnya, date-nya. Dia punya tanggal ditransaksikan di bursa ya. Karena saya sendiri nggak ikutan, kita pure trading, dan saya biasanya kalau marketnya sudah mulai stabil, saya baru entry. Saya bukan tipikal oportunis yang spekulatif beli IPO-nya terus kita naik 4 kali arah gitu baru jual. Saya nggak begitu modelnya, karena gini, kita nggak tahu apakah market akan merespon positif apa enggak. Beberapa IPO juga kan berakhir gagal, contoh kayak Archie itu endingnya juga sampai hari ini masih koreksi. WSBP adalah salah satunya, ketika IPO yang diharapkan digadang-gadang orang bagus ternyata malah bikin orang nyangkut banyak sekali. Dan banyak diantaranya yang emiten-emiten ya begitu sih. Atau kalau nggak IPO 4 kali arah, habis itu dibanting sama aja, juga nggak bisa keluar juga. Dan jadi kalau saya pikirnya, kita kalau sudah memang waktunya bisa trading ya kita trading. Contoh kayak BMHS, saya nggak ikut BMHS di IPO. Tapi ketika dia sudah mulai lepas, dia sudah mulai 4 kali arah tadi yang orang suka bilang itu, ya kita baru trading dan tetap aja profit gitu kan. Nggak mesti sampai profit 100%. Cuma kalau profit 100% tapi kita masuknya sedikit, dapatnya sedikit, percuma. Mending kita dalam jumlah besar kita tradingin gitu ya. Nah, itu dari sisi saya, opini saya. Dan oke, kita nggak bicara banyak lah. Secara ini juga kan saya sudah banyak bicara juga di market review yang akhir pekan kemarin. Dan untuk bulan Agustus ini kan tanggal baru, tanggal muda ya. Jadi kita candlestick-nya juga candlestick baru, dan ini juga awal minggu, jadi kita belum bisa bicara terlalu detail mengenai apa yang akan terjadi nanti. Lebih spekulatif aja sih. Kalau kita lihat weekly-nya masih kayak gini ya, dia menguji selendang, dan kalau dia bisa breakout 6113 itu baru valid, baru oke. Kalau dia belum terbang ya belum. Kita juga lihat dia masih sideways cukup panjang. Good news-nya adalah di weekly ini dia membentuk entah pola penan ya. Kalau saya lihat sih penan kayaknya ini. Penan flag mirip-mirip lah ya. Dan kalau lihat model begini, dia potensial untuk breakout sih. Kita tinggal lihat aja dia punya peluang untuk breakoutnya seberapa besar ya. Kalau kita ukur yang tertingginya aja,
Nah, ini kalau biasa, kalau yang technical charting, yang analisanya menggunakan tarikan garis klasik gitu ya. Nah, ini targetnya ke sini nih. Jadi itu sebabnya banyak orang yang analisa, technical analis yang banyak yang mengatakan bahwa, oh IHSG Indonesia nanti potensial ke level 7 ribuan something di akhir tahun atau 8 ribuan gitu ya. Ada aja yang bisa bilang gitu. Nah, kalau saya sih melihat kalau memang benar bisa breakout, paling rasional, paling oke adalah ke level ini dulu. Yang paling rasional lah ya. Dia harus breakout 6.500. Nah, nanti setelah dia mampu breakout 6.500, target selanjutnya dia akan ke 6.600 dan 6.800. Kita nggak usah ngomong 7.000 lebih dulu. Kita 7.400 lah, nggak usah ngomong itu dulu. Bisa di 6.800 itu udah bagus banget menurut saya, karena all time high Indonesia ada di 6.693. Jadi kalau dia bisa breakout itu ya ke 6.800 dulu. Habis dia konsolidasi, baru mungkin dia breakout lagi ke 7.159. Ya, jadi kalau lihat pola ini di weekly loh ya, ini kelihatan memang IHSG bakal bullish. Makanya itu sebabnya di video minggu lalu, ayo ada yang belum nonton nggak? Saya sudah bikin mengenai prospek IHSG di tengah IPO unicorn ya, yang di tahun 2021 ini akan ada beberapa IPO unicorn yang otomatis merubah peta market cap ya, dan merubah behavior appetite ya, gaya nafsu, maksudnya keinginan untuk trading di saham yang beda sektor, ya ini udah mulai disruptif ya, jadi semua berbeda. Dan kita juga kemarin juga ada banyak ulas mengenai sektor mana saja yang akan setidaknya ikut disruptif ya. Dan saat ini yang sedang beralih teknologi yang paling mudah adalah finance digital yang Bapak Ibu ketahui. Dan sampai hari ini juga masih ini ya, isunya masih di sana, dan saham-sahamnya juga banyak yang masih di sana yang bergerak, walaupun masih masuk kategori saham lapis ketiga, tapi ya lumayan bisa dapatin cuan juga ya, lumayan. Hari ini kita dapat cuan dari BABP belasan persen, bahkan yang hold ada yang sampai 30-an%, ada yang 45%. Yang kita sudah kode BABP udah cukup lama sih. Jadi ya congrats ya bagi teman-teman yang profit dari BABP. Belum lagi dari emiten-emiten yang kita kode tadi ya, dan lumayan juga ada beberapa ya. Ya, oke, itu composite. Jadi kita menantikan dia breakout ini ya untuk weekly-nya ya. Berarti di sini harus ada terobosan nih, harus di breakout ini nih. Ya. Itu dari composite. Terus kemudian berikutnya sektor basic bagaimana? Kita lihat sektornya supaya ada gambaran lah ya. Kira-kira benar nggak sih, valid nggak sih, bakal menguat gitu ya. Dan ternyata ya dari sektor basicnya juga kelihatan bagus sekali. Sektor basicnya berhasil rebound dari selendang dan tertahan skyline dengan candle hijau. Walaupun memang menyisakan ada sedikit keraguan, tapi kita cukup optimis bahwa dia akan naik di atas skyline, karena saat ini asing juga memperlihatkan kondisi buy di sektor ini. Terus kemudian selain IDX basic yang bisa kita perhatiin adalah ini consumer cyclicals. Dia bikin higher high ya, naik lagi dia. Lumayan, ini bagus. Silakan Bapak Ibu cermati. Dia membentuk higher high dengan menarik selendang kembali ke atas ya. Ini consumer cyclicals. Asing juga dalam beberapa waktu ini terdeteksi melakukan akumulasi, walaupun mereka lakukannya dengan cara pelan-pelan sekali ya. Energi juga masih oke banget ya. Energi kita Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini lihat dia masih rebound dari pullback ya, masih dia tidak buat lower low, malah mau menembus high-nya dia. Dan kita bisa lihat kalau energi ini, kalau dia breakout ini akan bagus nih 774 ini ya. Silakan dicermati sektor ini. Sektor finance, sektor finance nguji support. Tapi bagusnya adalah good news-nya nggak apa-apa dia uji support. Yang lain bisa rebound. Cuma yang kita khawatirkan kan ada BBCA, yang mana banyak member kita portofolionya juga nabung di BBCA. Belum ada BBRI juga yang masih galau-galau juga. Walaupun kita lihat BRIS dan Agro juga memiliki peluang yang cukup baik untuk rebound naik. Tapi ingat, itu masih skalanya masih kecil kan, Bang
Bank Syariah Indonesia dan BRI Agro. Apalagi BRI Agro nanti kita belum tahu implementasinya masuk ke dunia digitalnya seperti apa. IDX Finance, kemudian IDX Healthcare. Healthcare juga bagus nih ya, kita lihat dia mantul dari level skyline ini. Kalau dia bisa rebound di atas selendang dan breakout, nih cukup menarik untuk dicermati. Kemudian ada IDX Industri juga ini lagi sideways. Maaf, ini hari ini saya pakai komputer yang agak berbeda, jadi garis-garisnya nggak ada nih, hilang nih garis-garisnya. Bentar, ini saya hapus dulu. Ini harusnya kita gambarkan adalah posisi sideways di sini yang kita gambarkan ya. Nah, ini harusnya kita gambarin ini, oh lagi sideways di sini. Nah, dia harusnya ke areal-areal ini. Kalau ada sedikit perbedaan dari video saya yang sebelumnya, maafkan, karena ya itulah sebabnya saya sudah jarang sekali menggunakan analisa klasik seperti ini, karena itu lebih ke kualitatif. Saya bisa lupa, beda platform, beda garis, beda monitor, apa maksudnya CPU beda garisnya, karena saya harus gambar ulang, gambar-gambar yang baru, ya. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif, saya tinggal ganti-ganti devices saja, dia sudah garisnya sudah tetap ada sama, nggak ada yang berubah ya, selendang tetap ada, skyline ada, V-line ada, jadi saya sudah nyaman banget. Plus ditambah lagi saya juga punya indikator-indikator yang sangat-sangat berguna untuk membuat kita memutuskan ini masih hold atau sudah waktunya untuk jualan ya. Oke, itu IDX Industri, kemudian berikutnya adalah IDX Infrastructure. Kita juga lihat menarik sekali ya. Hari ini Telkom ditarik, terus ada Excel yang kita lihat tempat kita lilik kemarin, tapi sekarang lagi stagnan. Biasalah. Tapi pada saat trennya masih oke. Terus ada Friend yang kita lihat juga, wow hari ini keren banget ya. Jadi infrastruktur silahkan diperhatikan. Belum lagi ada emiten kayak ADI, Waskita, PTPP yang hari ini juga naik ya. Terus consumer non-cyclicals. Nah, good news-nya adalah dia buat lower low dan dia akan mencoba untuk rebound dan disertai dengan akumulasi oleh asing. Yang bikin saya nggak good news adalah ini. Dia bisa aja bikin kayak model begini nih. Istilahnya bullish harami kayak apa, kayak bullish harami sih, seingat saya ini namanya bullish harami. Atau inside bar, saya juga lupa antara itu dua lah. Nah, dia lihat akhirnya walaupun di rebound, tapi kan kalau ini agak lama beberapa hari kemudian. Ini juga ini bukan termasuk inilah. Nah ini juga sama ada inside bar tapi kemudian malah koreksi ya. Dan ini saya nggak yakin dia akan rebound karena posisi udah below support ya, di bawah support. Jadi potensial untuk lanjut koreksi masih terbuka lebar. Terus selanjutnya ada properti. Wow, properti juga menarik untuk cermati ya, karena emiten ini mungkin setelah dibebaskan PPKM darurat, orang juga ada nafsu beli, udah mulai kembali investasi di bidang properti lagi. Dan setidaknya umpamanya memang orang butuh properti, memang harus beli untuk kebutuhan utama ya. Sudah mulai berani untuk pergi-pergi survei-survei lokasi ya, yang tadinya kita parno nggak mau keluar rumah, sekarang udah mulai udah oke kok. Rumah sakit kok okupansi udah menurun jauh ya, sedikit banyak secerca harapan lah dengan menurunnya kondisi pasien baru yang terdeteksi di Indonesia ya. Kalau dulu 50.000 lebih, hari ini cuma 30.000 lebih aja. Good. Habis sektor properti ada Tekno, ini juga oke, Tekno karena dia sideways. Dan ini sektor teknologi yang saat ini jadi kuda hitam karena digadang-gadang ini the next of sektor finance yang bakal ngedrive IHSG. Ya wajar lah ya, 3 emiten IPO jumbo aja ada dari Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Itu 3 itu kalau masuk di bursa Indonesia, sentimennya semua beli platformnya digital ya. Kayak hari ini yang jalan kan juga banyak platform bank digital kan. Jadi semua arahnya ke sana sih. Dan terakhir adalah sektor transportasi. Bapak Ibu lihat sektor transportasi ini berbicara banyak mengenai logistik. Dan ini juga oke, dia juga berpotensi karena kita gini. Sekarang hari-hari gini siapa yang mau belanja keluar? 1, karena tokonya belum buka. 2, karena takut juga tertular, terpapar dengan COVID-19.
Tapi intinya karena aturan pemerintah PPKM darurat itu masih berlaku sampai malam ini, saya nggak tahu di extend apa nggak. Kita lagi menanti-nanti beritanya. Kalau nggak di extend, IHSG besok potensi rebound. Tapi saya lebih suka di extend, kenapa? Karena please, kita jangan dininabobokan dengan sekedar angka saja. Kita harus lihat langsung kondisinya seperti apa di masyarakat. Banyak yang potensial untuk OTG dan atau yang tiba-tiba bisa jadi buruk. Itu yang kita harus waspadai. Saat ini belum kondusif kalau saya bilang. Kalau saya bilang kondisi hari itu seperti posisi candle dari dalam selendang. Oportunis? Yes, pasti oportunis. Pasti mendatangkan profit. Tapi kalau dia punya tenaga penggerak ada di luar ya, atau kalau nggak dia posisi tiba-tiba ambles lagi, bisa nggak? Bisa ya, bisa. Semua apapun mungkin. Jadi itu sebabnya hari-hari ini kita konservatif dulu ya, konservatif dulu, jangan terlalu agresif ya. Ya, itu dulu market review dan ulasan saham dari Winterstox Indonesia. Harapan kita Bapak Ibu bisa dapat manfaat dari video-video yang sudah kita buat dan tentu saja dapat profit ya. Dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan sebaiknya di rumah saja ya. Dan oke, itu aja dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya ya. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.